Halo teman-teman ya, jadi kenalin aku Irvel. Jadi hari ini kita bakal bahas materi matematika ekonomi ya. Aku dari ilmu ekonomi tahun 2022 yang mau lihat muka aku langsung lihat dulu bentar ya. Aduh, nggak like. Oke, halo. Ya, oke udah ya. Kita langsung aja masuk ke materi. Kayak kata Bayu, kita santai aja di sini. Kalau ada yang mau nanya, tanyain aja, oke? Oke. Gue mau share screen ya. Hmm. Oke, jadi kita punya beberapa soal ya. Jadi 5 soal ya. Kita bakal bahas 4 soal, 4 soal. 4 soal. Lima. Ini jadi kita bakal coba bahas dari 1 sampai 4 dulu. Jadi kalau sempat kita bahas nomor 5. Nanti Bayu tolong bantuin kalau suaraku nggak kedengeran ya. Tolong diperingatkan kalau tiba-tiba suaraku hilang. Oke? Aman Kang. Oke. Jadi suaraku cukup jelas nggak? Jelas Kang, sangat jelas. Oke, sip. Oke, berarti di sini kita punya soal nomor 1 ya. Jadi kita baca dulu seorang petani sedang mengukur sebidang tanah yang akan digunakan untuk lahan pertanian di sebuah gunung ya. Petani tersebut melewati titik masing-masing 2 dan 4 dengan tan A sama dengan 4. Tentukan persamaan garis yang dimiliki petani tersebut. Nah, jadi kita tahu dia ini lewat garisnya itu garis masing-masing itu 2 dan juga 4 ya. Dan juga dia tan A-nya itu 4. Nah, maksudnya dari tan itu ya, kalau kita punya tan A sama dengan 4, itu artinya kalau kita punya titik-titik garis, kan biasanya ada 2 titik garis ya, itu kita Y-nya itu sama-sama 4 tuh, ketemu di Y, gitu ya. Cuma bedanya X-nya nih, X-nya ada 2,4 sama 4,4 gitu cara bacanya. Ada yang bingung nggak teman-teman? Atau kecepatan? Jadi kalau tan A itu artinya Y-nya itu sama-sama 4. Jadi yang beda itu X-nya doang. 2 dan 4 gitu ya. Jadi titik-titiknya ketemu di 2,4 dan juga 4,4 gitu ya. Oke, aku anggap gak ada pertanyaan. Lanjut, kita disuruh menentukan persamaan garis yang dimiliki petani tersebut. Jadi ini simpelnya aja sih. Kalau Bentar. Ya, jadi kalau simpelnya kita mau tentuin persamaan garis itu ya kita bisa pakai kayak rumus kita biasa, kayak dan udah kita lihat ini berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 gitu ya. Ada yang ingat nih rumusnya? Semoga pada ingat ya. Jadi kita bisa dapat ini Y kurang Y1-nya itu berarti 4 ya. 4. Nah, Y2 kurang Y1 4 kurang 4 sama dengan X kurang satunya itu kan berarti X kurang 2 lalu X2 kurang 2 4 kurang 2 gitu ya. Jadi kita bisa dapat Y kurang 4 per 0 sama dengan X kurang 2 per 2 gitu ya. Jadi kita bisa dapat 2 Y kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat sebentar, sebentar guys. Oh, sorry. Karena dia ini kan tan A-nya itu 4 ya. Kita ulang dulu. Sorry guys. Ya.
Jadi tan A-nya itu kan 4. Jadi kita itu eh, persamaan umumnya itu kita cukup Y-nya itu sama dengan C gitu teman-teman. Karena dia eh, ketemu tan gitu. Gimana ya? Tan tuh jelasinnya secara singkat. Jadi ini tuh sebenarnya Y sama dengan 4 aja gitu. Karena dia tan tuh artinya dia ketemu dua garis ketemu di dua garis tersebut mereka ketemu di mana? Di Y sama dengan 4 gitu loh. Paham nggak? Ada yang bingung? Kayak bingung ya. Jadi intinya tuh eh, kalau kita mau menentukan di persamaan tan ini ya, kita itu lihat dia itu ketika dua garis bertemu gitu ya. Jadi misalnya ada set set gitu. Nah, garisnya tuh ketemu di sini. Nah, ini tan gitu, tanggen. Nah, di ini itu artinya garis lurus. Nah, garis lurus itu rumusnya tinggal Y sama dengan C. Jadi C-nya itu kan 4 ya. Karena dia konstannya 4. Jadi tanggennya itu Y sama dengan 4. Sama dengan tanggennya. Oke? Aman nggak? Semoga ya, semoga. Bukan, tan itu bukan gradien. Jadi lebih ke apa namanya ya? Kalau gradien itu kan kemiringan ya. Jadi misalnya kita punya set, set gitu. Ini itu gradien tuh kemiringannya. Tapi kalau tanggen itu misalnya, kayak tadi nih, nih, misalnya kita punya set, terus ini ketemu. Nah, ini dua garis ini kan ketemu nih dua kurvanya di sini gitu. Nah, ini tuh tanggennya ketika dia ketemu nih. Paham nggak? Jadi ini kan garis lurus ya kalau ketemu. Jadi makanya dia cuma konstan doang, Y sama dengan 4. Jadi di sini tuh 4. Karena di garis lurus 4 gitu loh. Semoga ngerti ya. Oke. Oke, terus kita yang ke B ya. Oke, kita disuruh gambar kurva ketika Y itu sama dengan X kuadrat tambah 3X kurang 4. Ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tentuin dulu nilai X-nya ya, karena dia fungsi kuadrat. Jadi kita bisa cari nilai X-nya itu lewat rumus X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per dibagi dengan 2A gitu ya. Nah, ini kan eh, ini sebenarnya satu ya, satu X kuadrat. Ini kan A, 3 itu B, 4 itu C gitu ya. Minus 4 ya. Jadi A-nya itu satu, B-nya itu 3, C-nya itu min 4 gitu ya. Heeh. Jadi kita bisa bikin rumusnya itu X-nya sama dengan min 3 plus minus dari 3 kuadrat kurang 4 dikali satu dikali min 4 dibagi 2 dikali satu gitu ya. Nah, nanti kalau kita lihat, kita sederhanain, ini jadi berarti 9 kurang min 16 berarti 9 tambah 16 ya, per 2 dikali satu. Nah, di sini kita dapat min 3 plus minus 25 per 2 kali satu. Berarti bagi 2 ya. Berarti kita dapat min 3 plus minus
plus minus 5 per 2. Eh, oke. Nah, ini berarti kita bisa dapat X1-nya itu, X1-nya sama dengan min 3 tambah 5 dibagi 2, berarti kita dapat min 3 tambah 5 itu 2 per 2 ya. Berarti kita dapat 1. X2-nya kita bisa dapat min 3 kurang 5 per 2 gitu ya. Min 8 per 2. Artinya kita dapat min 4. Nah, gimana? Ada yang bingung? Sampai nyari titik potong X di sumbu Y ketika 0? Iya benar Bel. Jadi jawaban yang A itu Y sama dengan 4. Karena dia konstan tanggen. Aman, Vel. Yang dua. Oke. Iya Chelsea nanti kamu DM ya. Ada yang DM aku katanya catatan coretannya nanti bakal dibagiin ya. Dibagiin cuma semoga kalian bisa baca ya soalnya coretanku berantakan. Oke, sampai sini aman ya cari titik potong X ya. Nah, kita lanjut. Berarti kita dapat titik potong X1, X1-nya itu 1,0 sama min 4,0 gitu ya. Nah, habis itu kita cari Y-nya. Nah, kalau tak nyarinya Y-nya tuh gampang ya. Nyari Y-nya itu kita tinggal bikin X-nya. Ya ampun, sorry, aku suka pencet guys. Oke, jadi ya, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi kalau kita nyari titik potong X, titik potong Y, ketika X-nya 0 itu lebih gampang, kita tinggal bikin X-nya itu sama dengan 0. Ya. Kenapa X, kalau dari titik potong X itu lebih ribet? Kenapa nggak Y-nya dibikin 0 doang? Karena dia fungsi kuadrat ya teman-teman. Jadi kalau fungsi kuadrat itu X-nya bisa berpotongan dengan, eh, iya X-nya itu bisa berpotongan dengan sumbu Y di ketika Y-nya sama dengan 0 itu bisa lebih dari sekali. Bisa X1 dan X2 kayak yang tadi kita udah cari ya. Gitu. Nah, kalau Y gampang gitu ya. Jadi kita tinggal eh, bikin X-nya 0. Tadi fungsinya itu X kuadrat tambah 3X min 4 ya. Artinya berarti 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurang 4. Artinya Y-nya itu sama dengan min 4 ketika X-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat titik potong Y-nya itu ketika 0, min 4 gitu ya. Nah, sisa kita cari titik puncaknya nih. Titik puncaknya itu kita bisa cari dengan kita cari dulu X-nya. Jadi X-nya itu kita punya rumus X sama dengan min B per 2A gitu ya. Itu rumus ya teman-teman. Jadi buat rumus yang perlu kalian hafal itu buat gambar kurva tuh yang tadi pertama ini. Buat nyari titik potong X ketika fungsinya fungsi kuadrat. Terus titik puncak. Titik puncak itu rumusnya X sama dengan min B per 2A gitu ya. Nah berarti kita tinggal masukin tadi B-nya itu 3, A-nya itu 1 ya. Berarti kita min 3 per 1 dikali 1, 2 dikali 1. Berarti kita dapat min 3 per 2. Itu titik puncaknya. Jadi eh, tinggal kita lihat Y titik puncaknya itu kapan? Ketika X-nya sebenarnya min 3 per 2 kan. Jadi kita bisa masukin min 3 per 2-nya ini ke persamaan ini juga. Jadi kita bisa dapat Y puncaknya gitu ya. Jadi kita bisa dapat min 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kali min 3 per 2 dikurang 4 gitu ya. Nanti dapat ini kalau dikuadratin kuadrat 2 itu jadi positif jadi 9 per 4. Terus ya Allah kayak gini mulu guys.
Maaf ya guys. Kamu nggak bisa. Oke, oke, sorry lagi ya. Jadi kita bisa dapat tadi 9/4 ya, dikurang 18/4, dikurang. Nah, ini karena dia 9/4 dan 18/4, kita bikin 4/4-nya, kita bikin 4-nya per 4 juga aja. Jadi biar gampang nanti dihitungnya. Jadi kita bisa dapat 16/4 gitu ya, sama aja kayak 4. Jadi tinggal kita masukin aja, 9 kurang 18 kurang 16/4. Dapatlah kita nanti min 25/4. Kok 24? 25/4 gitu. Dapatlah berarti min 6,25. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Atau aku kecepatan? Mau ada yang diulang? Sorry Bang, maaf tadi kayaknya aku eh, lagi nggak kelihatan tadi yang itu tiba-tiba perempatnya dari mana Bang? Maaf ya Bang. 4. Oh ini. Iya yang perempatnya. Ya, jadi kan kita kuadratin nih. Kan min 3/2 nih. Min 3/2 kuadrat kan. Artinya kita kalau kuadratin berarti min 3/2 dikali min 3/2 kan. Berarti min 3 dikali min 3 itu kan 9. Jadi positif kan. 2 dikali 2 itu 4 kan. Jadi 9/4. Jadi dikali doang. Paham paham Bang. Yang belakang Bang maksudnya yang 18/4 sama 16/4. Oh, 18/4. Ya, 18/4 itu kan, wait. Di soalnya tambah 8x. Bentar ada yang 3x, 3x. Mungkin tulisanku terlalu jelek ya. Ini soalnya 3x. Ada yang DM. Chatnya di general aja dong, biar yang lain bisa baca. Ini 3x ya. Ada yang nanya, Kang Punten itu kenapa plus 3 kali min 3/2 ya? Di soalnya tambah 8x. Enggak, 3x ya, kawan-kawan. Ya soalnya y sebenarnya 3x kuadrat tambah 3x kurang 4. Ya, jadi eh ya jadi 3 kali kan gini, gini kan, dan artinya kita ini punya 3/1 dikali min 3/2. Artinya kita bisa bikin 3 kali 3 itu kan 9. Min 9 gitu ya. 1 dikali 2 itu 2. Nah, jadi karena dia 9/4-nya itu kita penyebutnya 4, kita bikin juga dia penyebutnya 4. Jadi min 18/4 dikali 2 aja. Dua-duanya. Kan sama aja ya dia. Nanti disederhanain 9/2 juga. Oke oke paham. Terima kasih Kang. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Oke, aman ya. Aku hapus dulu. Nah, sekarang tinggal kita bikin giliran gambarnya ya. Jadi kalau mau gambar itu harus kemudian. Jadi kalau mau gambar itu ya ini seadanya aja ya. Jadi kita tadi harus tahu titik potong sumbu Y, sumbu X gitu ya. Ini kan Y, ini X. Nah, kebetulan X sama Y-nya ada yang minus, jadi kita extend lagi nih ke sini. Kita extend sini, ini kayak gini. Nah, tadi titik potong sumbu Y-nya itu kan 0,-4 ya. Berarti kita bisa tandain dulu nih sini, min 4. Gitu. Karena di sini 0 kan. Lalu
X1, X2-nya itu, X1-nya 1, sini anggaplah sama min 4. Gitu. Tandain dulu. Terus titik puncak X-nya, itu ketika dia di min 3/2. Berarti di sini, min 3/2 nih kira-kira. Min 6,25 titik puncaknya ketika Y gitu ya. Berarti ini kita harus panjangin lagi nih. Berarti kita ulang di sini ya. Jadi ini Y, ini X, ini 1, min 3/2, ini min 4, ini min 6,25 ya. Nah, jadi, oh ini sama min 4 sih. Nah, jadi kalau kita mau lihat dia titik puncaknya dulu, kita dari titik puncak dulu ya. Nah, titik puncaknya itu ketika X-nya min 3/2, Y-nya min 6,25. Jadi kita bikin dulu garis-garis gitu ya. Nah, di sini kan ketemunya tuh X-nya min 3/2, Y-nya min 6,25. Oke. Nah, lalu mereka berpotongan di X ketika X-nya 1 dan min 4. Jadi kita tinggal tarik garis aja, garis kayak apa ya, garis parabola. Gini, ketemu sama titiknya gitu. Ketemu sama titik min 4, sama dari sini kita ketemu sama titik 1. Gitu. Nah, inilah kurva dari Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 3X min 4. Gitu. Oke? Aman nggak kira-kira? Ada yang mau tanya buat nomor 1? Oke, kelas Mas Irvel. Ya, thank you ya. Jadi tadi kita review lagi buat nomor 1. Kalau dia tanggen, artinya dia A-nya itu sama dengan Y-nya gitu ya. Y-nya sama-sama 4 gitu. Ketika dia bertemu, dua garis bertemu. Nah, kalau yang B, itu kita, kan disuruh gambar grafik. Kita perlu hafalin tuh rumus, kalau parabola ya. Itu kita perlu hafalin rumus yang ini, ya kan, untuk mencari X1 dan X2. Tapi kalau misalnya dia fungsinya linear, misalnya dia cuma Y sama dengan eh gimana ya, 4X tambah 7, itu kalian nggak apa-apa untuk nyari titik potong X-nya itu, kalian nolin Y-nya aja gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Nanti kalian dapet titik potong X-nya ketika Y sama dengan 0 gitu. Tapi kalau parabola kalian harus agak ribet sedikit dengan rumus yang kayak gini gitu. Terus kita dapat titik puncaknya itu X sama dengan min B/2 gitu ya. Nanti dari situ tinggal dimasukin ke rumus Y gitu. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, nah ini kita disuruh untuk tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD, QD sama dengan 10 kurang 0,6 PD, kemudian QS sama dengan min 20 tambah 0,4 PS gitu ya. Nah, dia bilang kalau diberlakukan pajak sebesar 3 satuan mata uang, ya berarti pajaknya itu 3 SMU, itu tentukan keseimbangan baru gitu. Itu besaran pajak yang harus ditanggung oleh konsumen dan produsen dan gambar grafiknya secara lengkap gitu ya. Nah, berarti kita bisa coba terapkan gitu ya. Jadi karena di ekonomi itu harga yang berpengaruh ya. Jadi kita coba lihat karena yang dipajakan kan harga ya, bukan kuantitas. Jadi kita coba bikin fungsinya itu sebagai fungsi harga. Jadi kita coba inverse dulu buat QD-nya itu kan 10 kurang 0,6 PD. Nah, kita inverse berarti QD kurang sama dengan dikurang 10. QD dikurang 10 sama dengan min 0,6 PD.
Nah, kita bikin ke kiri ya PD-nya min 0,6 PD sama dengan QD kurang 10 gitu. Nah, kalau misalnya kita bagi min 1, kita dapat 0,6 PD sama dengan min QD ditambah 10 gitu kan. Minusnya dibalik jadi. Oke, artinya kalau misalnya kita kali sama kita berarti 0,6 itu supaya 0,6-nya hilang harus dibagi 0,6 ya. Jadi semuanya dibagi 0,6. Jadi kita bisa dapat PD itu sama dengan 0,6 min 0,6 1 per 0,6 QD 1 per 0,6 QD ditambah 10 bagi 0,6 itu adalah 16,67 gitu ya. Nah, 1 bagi 0,6 itu bisa kita sederhanakan lagi. 1,67 gitu ya. Jelek angkanya. Jadi min 1,67. QD tambah 16,67. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya nanti kalian teman-teman mau bagi angkanya, ya, itu kalian harus angka yang dibulatin dua angka setelah koma gitu ya. Jadi kalian harus bulatin dua angka setelah di koma. Kalau tiga angka, empat angka boleh, cuma wajibnya itu dua angka. Oke, ya, gini lagi ya kawan. Hmm, gitu. Gitu. Oke, oke, lanjut ya, itu PD. Nah, sekarang kita nyari harga supply. Artinya kita bisa bikin QS itu, terus ulang lagi 20 tambah 0,4 PS. Berarti QS sama tambah 20 sama dengan 0,4 PS. Berarti PS-nya itu 0,4 PS, kita tukar dulu ruasnya QS tambah 20 gitu ya. Berarti PS-nya itu semua kan harus dibagi 0,4. Artinya berarti QS-nya itu 1 dibagi 0,4 berapa? 2,5 ya. 2,5 QS ditambah 20 dibagi 0,4 itu 50. Nah, lebih bagus lah angkanya ya. Nah, artinya kita tinggal bikin equilibriumnya nih sebelum dipajakin ya. Artinya kita bisa dapat PD sama dengan PS ya. Jadi kita bisa dapat min 1,67 QD tambah 16,67 sama dengan 2,5 QS tambah 50. Nanti kita bisa dapat lah tuh ya. Berarti karena di equilibrium nggak ada QD QS ya. Jadi ketika mereka ketemu jadi min 1,667 Q dikurang 2,5 Q sama dengan 50 kurang 16,67 gitu ya. Jadi kita bisa dapat min 1,67 kurang 2,5. Hmm, sebentar. Hasilnya minus dong.
Ini itu kira-kira ada yang salah nggak guys? Ini yang di sini. Kita sederhanain ya. Gede close dulu. Satu bagi 0,6. Itu koma. Benar-benar. Artinya berarti 10 bagi 0,6. 12,7. Iya benar. Mbak, ini soalnya nggak salah, Bay. Bener kok, Kong. Ya. Hmm. Ini hasilnya minus kuantitasnya. Benar kok ini kita prosesnya. Atau mungkin soalnya mau kita QD sama QS ya. Coba nanti aku cek ya teman-teman nomor 2 ini gimana kevalidan soalnya atau aku yang salah gimana. Kita lanjut dulu ke nomor 3 dulu gimana. Iya kan jelek banget angkanya. Gak ada yang salah kan ini. Kita nyari P. Iya. Coba kita lanjut dulu ya. Ntar aku coba coba klarifikasi via Bayu. Oke, lanjut. Nah, ini tuh kita disuruh ngerjain matriks. Matriks A itu A234, 571, 68, X. Nah, yang pertama itu kita tentukan nilai X. Dan juga jika diketahui nilai determinannya itu min 15. Nah, terus juga kita tentukan nilai A min, pangkat min 1 dan buktikan bahwa A pangkat min 1 itu, dan bahwa A min 1 itu matriks identitas gitu. Nah, masalahnya ini yang B bakal panjang banget penyelesaiannya. Jadi kita coba kerjain yang A dulu ya, karena yang B itu pakai add join. Nanti aku coba kasih step by stepnya, tapi mungkin nggak full ya. Yang A ini kita bahas dulu, kita tulis ulang dulu matriksnya. 2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8, X. Nah, sekarang kita tahu determinan dari A itu min 15. Nah, eh, oke ini aku dapat klarifikasi dari Bayu kalau emang minus Q-nya. Soalnya min 8,72 berarti ada kesalahan di soal itu ya. Jadi nggak tahu deh, mungkin nanti aku modifikasi soalnya dulu karena itu soal apa nih ya? Mungkin beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin ada yang dianulir gitu. Nanti mungkin aku kasih step by stepnya di. Oke, lanjut. Kita tahu determinan A-nya itu min 15 gitu ya. 15. Jadi, nah kita harus ingat dulu nih cara untuk mencari determinan ya. Determinan itu kita harus cari dia misalnya kita punya A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Nah, determinan dari A itu, misalnya A ini sama dengan A ya. Determinan itu dari kita berarti kaliin A, E, I gitu ya. Jadi ini sini. Terus, nah kita gambar juga di sini A, D, G, B, E, H gitu. Untuk menggampangkan. Jadi kita tetap silang nih begini BFG gitu ya. Ditambah BFG, terus baru CDH. CDH gitu ya. CDH. Barulah kita vertikal ke atas, dari bawah ke atas ke kanan. Ini berarti kita dapat dikurang tapi ya teman-teman. CEG kan beda arah ya, karena dia beda arah jadi kita kurang gitu. Terus HFA dikurang IDB gitu ya. Jadi punya diagonalnya masing-masing. Nah, kalau kita punya A sama dengan em,
2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 8, X. Nah, bisa kita cari tuh. Artinya, determinan A-nya itu, ini kan kita bisa tambahin dulu 2, 5, 6, sama 3, 7, 8. Gitu. Jadi untuk memudahkan ya, buat kali diagonalnya. Jadi kita bisa dapat, berarti kan kita diagonal pertama dulu nih, ya kan? AEI, berarti 2 kali 7 kali X. Ditambah, nih BFG. BFG berarti 3 kali 1 kali 6. 3 kali 1 kali 6. Ditambah 4, 5, 8. 4 kali 5 kali 8. Dikurang, nah diagonal ke atas, 6 kali 7 kali 4. Dikurang 8 kali 1 kali 2 di sini. 8 kali 1 kali 2. Terus juga, astagfirullahaladzim. Terus juga ini berarti 3 dikali 5 dikali X, gitu kan? Ini determinant A-nya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Buat nyari determinan. Jadi dia diagonal-diagonal aja. Nah, ini angka-angka yang di samping matriksnya itu diambil dari sini lagi. Gitu, 2. Gitu ya. Supaya untuk memudahkan diagonal-diagonal. Aman? Oke, akhirnya kita bisa dapat ini tuh 14X ya. Tambah 18 ditambah 20 kali 8 itu, sumpah guys, gini mulu guys. Oke ya, 18 ini 160 berarti 6 kali 7 itu 42 kali 4 168 ya. Coba dicek recheck di kalkulator, dikurang 16 dikurang 15X gitu. Barulah kita dapat berarti di sini 14X tambah 18 tambah 160. Jadi tambah 18. Tadi 160 dikurang 168 dikurang 6 ya guys. Dikurang 16 dikurang 15X. Dapatlah kita 14X tambah 18 dikurang 6 itu 12. 12 dikurang 6 dikurang 16 itu 12 dikurang 16 itu 6 ya, min 6. Min 6 min 15X. Nah, 14X dikurang 15X itu kan berarti min X ya. Berarti min X sama dengan dikurang 6. Nah, determinannya ini kan kita tadi udah tahu. Determinannya itu 5, min 15. Jadi kita tinggal tulis di sini min 15. Jadi di sini kita tinggal pindahin X-nya ke kiri jadi positif. Min 15-nya ke kanan jadi positif juga. Berarti kita bisa dapat X-nya itu sama dengan 9. Gitu. Nah, sekarang kita itu buat jawaban A, X itu 9. Artinya matriksnya itu jadi gini. 2, 3, 4, 5, 7, 1, 6, 6, 8, 9. Kenapa Bel? Vel, sorry. Itu di tengah-tengah kok -6 bukannya 8. Soalnya kan Di 168. tengah-tengah. Gak Oh ya, kedengeran min ya? 8, min 8. Sorry, sorry, Min sorry, sorry, 8. sorry, sorry. Min 8, min 8. Bagus, bagus. Ya, berarti 10. Tetap benar dong. Berarti 18 kurang 8, 10. 10 kurang 16, min 6. Iya, malah benar ini ya. Ya, oke. Tapi jawabannya tetap sama ya. 18 kurang 8, 10. 10 kurang 16. Ya, min 6. Oke. Artinya 14, ya. Jadi S-nya tetap 9. Nah, kalau ada yang mau nanya lagi? Jadi, yang B ini kita
gue gak tahu ya, ini dosennya sesadis apa. Cuma kalau kita disuruh cari A-, satu itu kan, apa min satu, itu kita harus tahu eh, determinan dan juga adjoinnya. Nah, adjoin itu eh, perlu perlu panjang gitu ya. Teman-teman udah belajar adjoin belum? Jadi untuk cari inverse A pangkat untuk nyari inverse si A ini kita harus cari satu per determinant A itu dikali adjoin dari A gitu. Nah, cara aku kasih tahu step by step adjoin, cara nyari adjoinnya aja ya. Jadi kan kalau A-nya itu nanti tinggal masukin ya. Jadi satu per berarti min 15 dikali adjoin A. Nah, cara nyari adjoin itu kita bisa lihat misalnya kita mau bikin itu kan kofaktor ya. Kita bikin kofaktor dulu nih. Kofaktor misalnya, jadi misalnya aku gambar ulang matriksnya 2 3 4 5 7 1 6 8 9. Nah, kalau misalnya kita bikin kofaktor 1 2, kalau dibilang 1 2, itu artinya kita bikin matriks sederhana ya, matriks sederhana dari baik satu-satu dulu ya teman-teman. Kofaktor 1 1 itu kita bikin matriks sederhana dari baris satunya kita hilangin, kolom satunya kita hilangin. Jadi sisanya itu kan 7 1 8 9 gitu kan. Nah, kita cari lagi determinannya. Artinya determinannya itu kan sini dulu 7 kali 9 dikurang 8 kali 1. Nah, dapatlah berarti 7 kali 9 itu 63 kurang 8. Nah, sebenarnya 55 gitu. Nah, kalau kita bilang C kofaktor dari 1 2, kita bikin matriks sederhana ya, matriks sederhana 5 1 6 9. Nah, jadi kalau 5 1 6 9 artinya kalau 1 2 ini kata kita bikin ulang 2 3 4 5 7 1 6 8 9. Nah, jadi kalau misalnya dia kofaktor dari 1 2, artinya kita nggak anggap baris satu, kemudian yang kedua kita nggak anggap. Jadi sisa yang 5 6 sama 1 9 gitu. Nanti cari lagi determinannya. 1 1 sampai nanti ada C 1 3, C1 C 2 1, C 2 2, C 2 3, C 3 1, C 3 2, C 3 4 gitu. C 3 3. Jadi kalian harus cari satu-satu kawan-kawan. Jadi kau cari kofaktornya dulu, ya kan? Nah, nanti dari situ kalian bisa temukan eh, matriks kofaktor. Jadi maksud kofaktor tuh gini. Ya, jadi tadi kan kalau kalian dapat C 1 1 gitu ya, C 1 1 itu eh, gimana ya? Jadi eh jadi nanti kalian susun nih. Jadi dari C 1, jadi C 1 1, C C 1 2, C 1 3, C 2 1, C 2 2, C 2 3, C 3 3, C 3 1, C 3 2, C 3 3. Nah, dari sini kalian bisa bikin matriks adjoinnya dengan mentranspose. Jadi matriks ini kalian transpose nih. Kalian transpose bentuknya ya. Barulah nanti kalian dapat matriks adjoin.
gitu. Nah, matriks adjoint ini nanti kalian baru masukin ke yang rumus di awal nih. Sini. Gitu. Ini sadis sih dosennya jujur. Aku harus jujur ya. Oke teman-teman nanti dicoba di kosan ya. Kalau enggak kita nggak cukup waktunya buat yang ini, buat yang nomor lain. Buat transpos itu nanti kalian diubah aja posisinya jadi C11, C12, C13 jadi C11, C21, C31 gitu ya. Dipindahin aja posisinya gitu dan seterusnya. Ini lumayan ribet ya. Terus yang nomor dua berarti emang ada kesalahan soal ya kemungkinan baik. Iya, Kang. Kemungkinan ada kesalahan soal di Nanti coba ini. aku modifikasi dulu aja ya. Nanti baru aku kirim jawabannya. Gimana? Boleh sih. Oke. Boleh, Kang, boleh gitu. Oke sih. Berarti kita lanjut ke nomor 4 aja. Atau ada pertanyaan buat nomor 3 ini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, kita punya soal kemungkinan persamaan tiga variabel ya. Sebuah pabrik itu menerima pesanan untuk membuat tiga jenis produk yang masing-masing harus diproduksi melalui tiga buah mesin yang memiliki kapasitas produksi masing-masing 60 jam, 40 jam, dan 50 jam. Jadi mesin satu itu 60 jam, mesin dua itu 40 jam, mesin tiga itu 50 jam. Penggunaan masing-masing mesin untuk memenuhi pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pembuatan produk satu itu butuh 4 jam di mesin satu, 2 jam di mesin dua, dan 1 jam di mesin tiga. Pembuatan produk dua itu butuh waktu 3 jam di mesin satu, 1 jam di mesin dua, dan 2 jam di mesin tiga. Pembuatan produk tiga itu butuh waktu 2 jam di mesin satu, 1 jam di mesin dua, dan 2 jam di mesin tiga. Ya kan? Nah, kita harus hitung berapa masing-masing produk yang harus dihasilkan sesuai dengan kondisi di atas gitu ya. Jadi ini fungsi optimisasi sebenarnya kita coba breakdown dulu soalnya. Eh, Oke, jadi buat penyelesaiannya, jadi kita bisa bilang X1 itu jumlah produk satu, X2 itu produk dua, X3 itu produk tiga gitu. Nah, dari situ kita bisa bikin nih persamaan-persamaan buat eh, produksinya. Jadi katanya mesin satu kan digunakan 60 jam. Nah, 60 jam ini masing-masing digunakan untuk produk satu itu 4 jam, ditambah buat di produk dua itu butuh waktu 3 jam di mesin satu, X2 ya, X2, ditambah juga dengan 2 jam di mesin satu untuk produk tiga gitu ya, 2 X3. Sebenarnya maksimalnya itu 60 gitu ya. Lalu kita dapat untuk mesin 2 itu butuh waktu 2 jam di mesin 2 berarti 2 X2, 2 X1, sorry aku tukar mulu guys. 2 X1 tambah 3 1 X2 ya. X2 yang di sini. 1 jam di mesin 2. Kemudian 1 jam juga di mesin 2 gitu ya. 1 jam di mesin 2 untuk produk 3 berarti tambah X3. Misalnya jam maksimalnya itu 40 jam. Nah, kemudian untuk mesin 3 itu butuh 1 jam untuk produk satu, kemudian waktu 3 jam untuk mesin dua, eh 2 jam buat di sini ya, 2 jam buat mesin tiga, buat produk dua x dua, terus ada 2 jam juga gitu ya. Jadi tambah 2 X2. Dia maksimal jamnya 50 jam. Gitu. Dari sini kita bisa ya mulai eliminasi gitu ya. Jadi eh kita tinggal cari aja ini kan ada persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga.
Ini sebenarnya bebas kalian mau mulai dari persamaan yang mana. X3 sama dengan 60. 2 X1 tambah X2 tambah, ini apa sih? Tambah X3 sama dengan 40. Oke. Nah, kita tinggal mau buang yang mana nih? Nah, karena kita nggak ada yang sama, kalau kita misalnya mau buang X1 dulu deh, kita buang X1, kita jadinya kaliin dulu nih, yang ini kita kali 2. Jadi dia hasilnya 4X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 gitu ya. Sama dengan 80. Nah, barulah kita coba sandingin dengan persamaan satu, kita tulis ulang. Nah, di sini kita bisa dapat, justru kita bisa langsung dapat 2 nih. Kita bisa eliminasi si 4X1, habis kan? Kita juga bisa dapat X2 di sini. Baru dapat min X2 di sini. Dapat 20. 20. Berarti di sini X2-nya itu min 20. Lagi-lagi angkanya tidak logis. Hmm, iya. Jadi angkanya tidak logis sih. Masa produk duanya min 20. Tapi ya nggak ada kesalahan kan? Iya nggak ada kesalahan. Jadi ya kita anggap aja dia min 20 ya. Nggak ada kesalahan. Nah, kita tinggal bisa masukin substitusi nih. Substitusi X1, kita masukin ke persamaan 3 aja ya. X1 tambah 2X2 tambah 2X3. Contohnya 50. Nah, berarti kita masukin X1 min 40 ya. Karena, eh, enggak. Berarti tambah 2 kali min 20 tambah 2X3 tambah 50. X1 min 20, min 40 tambah 2X3 sama dengan 50. Gitu. Nah, kita berarti bisa dapat X1 tambah 2X3 sama dengan 90. Ya. Nah, kita substitusi lagi ke persamaan yang lain nih. Ke persamaan satu. Jadi kita bisa substitusi lagi. Jadi kita bisa dapat 4X1 tambah 3X2 tambah 2X3. Kemudian 60. Jadi kalau misalnya kita ininya 20, berarti 4X1 tambah 3 kali min 20 tambah 2X3 sama dengan 60. Berarti kita bisa dapat 4X1 kurang 60 tambah 2X3 60. Artinya kita bisa dapat 4X1 tambah 2X3 sama dengan 120. Gitu. Oke, jadi ya udah. Em, tinggal kita masukin lagi ke ini karena dia kita mau eliminasi, oh, udah bisa dieliminasi ya, berarti kita tinggal sandingin aja 4X1 tambah 2X3 sama dengan 120. Ini X1 tambah 2X3 kemudian 90. Artinya kita kurang, ini kita habis, kita sisa 3X1 sama dengan 120 kurang 90, 30. Berarti X1-nya adalah 3, X1-nya 10.
gitu. Nanti tinggal masukin ke persamaan salah satu persamaannya di yang di sini. Jadi kita masukin X1 tambah 2X3 sama dengan 90. Kita masukin 10 tambah 2X3 sama dengan 90. Artinya berarti 2X3 sama dengan 80. X3-nya sama dengan 40. Gitu. Jadi yang aneh cuma X2-nya aja sih. X2-nya min 20. Gitu. Ya, ada pertanyaan buat nomor ini atau aku ada yang kecepatan atau gimana? Ada yang mau bertanya? Istirahat 2 menit dulu ya, aku minum dulu. Oke guys, balik lagi bareng aku ya. Itu Fabian di channel YouTube aku, Irfan Fabian. Nah, aku bakal sharing ya, sharing. Aku bakal bahas soal nomor 5. Jadi, seorang karyawan PT ABC menjual tanah berikut rumah tinggalnya dengan alternatif berbayar sebagai berikut. Dibayar kontan pada saat penyerahan rumah sebesar 250 juta. Dibayar 2 tahun kemudian sebesar 260 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,5 tahun. Yang ketiga dibayar 3 tahun kemudian sebesar 275 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 7,5% per tahun. Alternatif mana yang paling menguntungkan buat si karyawan PT ABC gitu ya? Nah, ini kita perlu analisis ya secara present value gitu. Jadi kalau misalnya alternatif A itu kan pasti present value-nya itu kan 250 juta ya, karena ya sekarang nilai sekarang gitu. Jadi ya udah nggak ada masalah ya, karena dia harganya 250 juta. Nah, yang ribet adalah alternatif B nih.
dibayar 2 tahun kemudian sebesar 260 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun. Nah, ini artinya kita harus pakai rumus present value. Itu kan rumusnya adalah future value per 1 tambah R tingkat bunganya pangkat tahun gitu ya. Pangkat waktu ya berapa tahun. Nah, jadi kita bisa coba eh, jelaskan gitu ya, jelaskan future value-nya itu kan kita tahu 260 juta. Artinya kita tulis 260. Bawahnya 1 ditambah interest rate-nya itu 6,5%. Itu kalau kita coba bikin jadi desimal itu berarti 0,065 gitu ya, teman-teman. Ada yang masih bingung nggak? Karena 0,5% itu kan artinya 6,5 per 100 gitu. Jadi 0,065 ya. Jadi 1 tambah 0,065 pangkat 2 karena 2 tahun gitu ya dibayarnya selama 2 tahun. Nah, nanti di situ kita dapat present value-nya artinya pakai kalkulator ya teman-teman. 229,2 juta. Oke. Itu untuk yang B. Untuk yang C ya sama aja. Kita tinggal masukin aja angkanya. Berarti future value-nya itu 275 juta. 275 juta per 1 tambah bunganya itu 7,5%. Artinya dia 0,075 ya. Berarti 0,075. Nah, berarti nanti kita dapat ini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Jadi nanti kita dapat 221,41 juta nilai sekarangnya gitu. Jadi kalau kamu jadi karyawan PT ABC ya, itu kira-kira mana yang paling untung? Ya, yang paling untung itu ketika present value-nya itu 250 juta ya. Jadi ya udah mending dibayar kontan aja 250 juta. Karena kalau misalnya dia cicilan, kalau cicilan 2 tahun itu 229,2 juta nilai sekarangnya. Kalau dia cicilan 3 tahun dengan bunga 7,5%, dia 221,41 juta gitu, teman-teman. Jadi ya mendingan dibayar sekarang aja 250 juta. Simpelnya gitu. Aman? Daniel paham nggak Daniel? Eh, lumayan sih Kang, tapi apa saya Tapi salah ya? Kalau setahu saya tuh kalau present value yang paling kecil nggak sih Kang yang dipilih? Tapi nggak tahu sih. tergantung perspektif. Jadi kan ini perspektifnya kita ini menjual. Kalau kamu jual, kamu pengen dapat keuntungan yang lebih besar apa lebih kecil? Oh, oke. Baru-baru nggak Kang. Kirain Nah, membeli. kalau Sorry, kamu sorry, mau sorry. beli rumah, nyicil, itu baru kamu cari yang paling kecil gitu kan. Kamu kalau mending nyicil atau mending bayar kontan. Kalau kamu Oke, oke, posisi oke. sebagai pembeli gitu. Oke, oke. Thank you Kang. Yo, ada lagi pertanyaan? Jadi perhatiin soalnya dulu ya, apalagi soal cerita. Karena dia suka menjebak. Ada lagi? Abel aman, Bel? Kacau aja. Ya udah kalau gitu ya. Gue tutup, Bay. Lagi sakit gigi gue, Bay. Oke. Terima kasih kepada Kang Irvel yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin akan ditutup lebih cepat karena emang Kang Irvel lagi sakit juga.
Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir untuk SPrep ini sampai akhir. Semoga SPrep ini bisa dapat lebih paham pada materi matematika tentunya untuk record sama materinya ntar aku bagikan secepatnya kepada Akang Tete dan teman-teman semuanya yang boleh dipersilakan untuk keluar. Terima kasih. Ya, Terima gue kasih, kelar Kang. baik. Bukan Hmm. bukan selesai lebih dulu karena gue sakit. Gue udah kelar. Oke, Bang, baik. Terima kasih pada Kang Irvel. Semoga cepat sembuh. Ya, makasih ya. Gue mau Ya, cabut gigi besok. oke. Gimana, Kang? Willy mana Willy? Di sebelah. Oke, gue OTW sudah.